Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Musamah seluruh Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan saya Badrun. Kali ini saya mau ngobrol santai dengan tokohnya Margomulyo, beliau Mbah Imam Supardi. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Beliau dulu ketika di NU beliau adalah mulai dari Suriah Bang ya. Panjenengan Suriah, saya di sekretaris Pamfed dan berikutnya, dan sampai pada puncaknya kemarin saya juga mendapat amanah dari beliau sebagai ketua MUI Margomulyo, dan beliau pun tetap saya ganduli untuk membimbing saya sebagai Dewan Penasehat. Kali ini kula kepengen pesen-pesen saking panjenengan Mbah untuk generasi muda, sahabat-sahabat kami dari Ansor, Banser, dan anak-anak muda se-Indonesia, se-Nusantara. Kali ini masih dalam nuansa Muharram, sahabat-sahabat Musamah, kula kepengen merasakan madu-madu fatwa dari beliau karena sudah lama kangen Mbah dengan fatwa-fatwa panjenengan yang asik menggelitik tapi tetap dalam konsep background adat sopan santun tiang Jawi. Nah, ini seiring dengan belum berakhirnya Muharram sasi suro, mohon fatwa madu-madu fatwa dari panjenengan untuk kami para muda. Kula dijene ono pada teman bae. Monggo langsung mawon, wis waktu sepenuhnya terserah panjenengan, mau panjang mau lebih panjang, tidak ada pendek ya, mau panjang atau lebih panjang kami akan menerima dengan sangat senang hati. Dapat beliau Mbah Imam Supardi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur yang tiada hentinya bagi kita karena atas rahmatnya pada kesempatan malam ini tidak sengaja bisa ditemukan dengan Pak Ustadz Jodoh Mbak Sulaiman ya. Alhamdulillah selalu berjalan bersama-sama. Amin, amin, amin. Semoga nanti dalam mengemban amanah yang sekarang diberi amanah untuk menjadi Ketua Majelis Ulama Kecamatan Margomulyo, yang kemarin banyak kekurangan yang saya lakukan, namun saya yakin bahwa nanti dengan Ustadz Badrun ini akan lebih maju lagi karena punya jam terbangnya banter, dan niki karena Mbak, karena mengikuti panjenengan ketularan niki mesine. tidak kenal lah walaupun bagaimanapun. Amin. Seperti ini tadi kebetulan di Dusun Surya Desa Kalangan baru saja mengadakan ulang tahun Banjari Fatur Robani. Alhamdulillah di dalam bulan Muharram ini, kalau dulu orang tua kan ada yang mengatakan bulan Suro karena mau tidak mau tahun itu kan dibagi tiga, ada yang tahun Masehi, ada yang tahun Jawa, ada yang tahun Hijrah yang seperti kita pakai sekarang. Dan tentunya melihat dari tahun-tahun tersebut juga ada nilai-nilai yang berbeda. Kalau yang tahun Jawa yang dikatakan Suro biasanya aktivitas banyak yang dihentikan karena untuk mempertajam ilmu dengan riyadhah, ya, olah. Berarti sejak panjenengan muda di era itu nggih pun, atau mungkin bahkan lebih pripun ya. Ibarat kita di pesantren riyadhah ini ku lebih mujahadah, lebih serem lagi gitu berarti. Serem apa pripun? Ya, di zaman dulu mungkin antara yang Suro dengan yang Muharram itu masih kecenderungan banyak yang menggunakan bahasa Suro dalam arti lakon-lakon kejawen yang diutamakan, sehingga orang hajatan rata-rata sama berhenti karena sama melakukan untuk mengasah ilmunya. Tapi di dalam bulan Muharram bagi tahun Hijrah, di situ justru kita kalau belajar dari kisah-kisah para rasul yang sempat menerima ujian yang berat-berat, justru di 10 Muharram itulah yang keluar dari
apa itu ujian-ujian tersebut atau lolosnya Asuronya iya, itu. asurannya itu. Untuk itu makanya sekarang dua-duanya itu sudah dipakai sebagian-sebagian, karena dengan dunia dulu kan hanya ada dunia nyata dan dunia mendatang, tapi sekarang ada dunia maya. Sehingga dunia maya bisa mengimplementasi dan diaplikasikan antara Muharram dan Suro. Makanya sekarang temu adat yang dulu itu mungkin disengker, justru karena mengapa harus disengker di bulan ini, kan bulan yang mulia, karena yang mendapatkan hujan berat bisa di bulan itu, sehingga sebagian ada yang melakukan kebaikan di bulan-bulan ini. Nah tentunya bagi kita umat muslim, kita hanya selalu mengharap itu Allah, segala tergantung dari niat kita. Kalau niat kita hanya mengharap itu Allah di hari apapun, bulan apapun, itu insya Allah akan menemukan kebaikan dan keberkahan. Itu pesan saya Pak Ustadz, panjenengan mengemban amanah sebagai Ketua Majelis Ulama di Kecamatan Margomulyo menghadapi jamaah yang beraneka ragam. Itu mungkin beda dengan di saat panjenengan mengelola di seputar Nahdlatul Ulama satu ormas ya. Karena di MUI beraneka bersama. Iya, rumah bersama. Dan bagaikan dokter, gunakanlah dokter umum, bukan dokter spesialis. Karena kalau dokter spesialis, orang yang sakit mata datangnya ke dokter mata. Orang yang sakit jantung datangnya pasti ke ahli jantung. Tapi kalau dokter umum ya seperti puskesmas, walaupun sedikit-sedikit semua jenis penyakit bisa memahami dan bisa melayani. Dan tentunya dengan pemikiran yang semacam itu, beraneka ragam tadilah bisa diwadahi dalam majelis ulama, sehingga semua dengan tujuan sama, untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, untuk mengajak orang yang belum berjalan, terus untuk meningkatkan orang yang sudah berjalan dan bisa berjalan bersama orang yang sudah berjalan dan iya. bisa berjalan bersama. Ya, itu harapan saya. Dan saya harap kekurangan-kekurangan yang dialami oleh pendahulu tentunya itu bagian ladang amal panjenengan yang nantinya bisa ditingkatkan, sehingga Margomulyo atau Kecamatan Margomulyo umat muslim khususnya bisa ke depan lebih baik, pembangunan lahir batin bisa terwujud, dan seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan malam ini bisa berkembang di tempat-tempat yang lain. Tentunya masih di dalam era PPKM darurat ini juga kita selalu menjaga protokol kesehatan. Ingat sahabat-sahabat, pesan pertama tetap patuh prokes 5M tambahan dari kita 1D. Dan juga yang perlu diingat, namanya amar ma'ruf nahi munkar itu sejak dulu, sekarang dan mendatang tidak ada sesuatu yang mudah, tapi juga tidak selamanya sukar. Kalau dulu kita mengumpulkan orang untuk ngajak ngaji susah, mencari tempat-tempat ngaji agak susah, sehingga kalau dulu itu mau acara pengajian harus dibayar ngambengnya dulu seperti ini. Karena orang datang ke ngambeng, di situ diberi 1-2 ilmu agama, akhirnya lama-lama bisa masuk. Jadi penarik dulu Bang. Iya. Jadi sebelum kita jangan bicara ngaji reno-reno, panganane enek orang. Iya. Oke. Ada gula, Ada semut ya, sip. Ada ambeng, ada wong ngaji. Tapi juga gitu, karena masalah itu selalu muncul. Sedikit makanan banyak orang ya masalah, tapi di saat makmur banyak makanan sedikit orang juga masalah. Nah, itulah yang kita harus pandai-pandai mengelola itu. Bagaimana agar bisa badan antara orang dan makanan itulah. Tentunya Ustadz Badrun sendiri bisa membaca keadaan di Kecamatan Margomulyo yang beraneka ragam inilah. Dulu itu kalau orang tidak ngaji yang belum seperti sekarang itu jangan dipaidu, karena saat dulu itu juga belum banyaknya siar-siar seperti sekarang. Namun ketaatan dari generasi muda ke orang tua itu saya akui masih bagus, sehingga apa yang didahulukan orang tua itu, anak-anak itu taat. Tapi kalau saya melihat
anak ngaji di TPA sekarang itu satu guru 10 anak itu kewalahan karena ngajar satu anak yang lain silat main sendiri-sendiri kayak gitu ya. Ini memang era yang perlu kita bangun bersama untuk menata bagaimana modern ini bisa diimbangi dengan pembinaan akhlak anak-anak sehingga toto kromo sopan santun nanti bisa kita tanamkan kembali sehingga tidak kita hanya mengejar kecerdasan kemajuan tapi tidak diimbangi dengan akhlakul karimah. Itu Pak Ustaz. Jadi penegasannya tidak hanya peningkatan IQ tapi juga harus SQ-nya. Emosi seorang anak, emosi generasi, etika ini menjadi tolok ukur yang sangat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Sehebat apapun sampean, jaduk paribasane iso ngesat segoro, ngreji angin. Ngreji angin itu ya model ini. Tapi ketika kula panjenengan tidak punya akhlak, pesen pini sepuh dulu dan di mana-mana sering saya tegaskan. Nesto siro. Pintero paribasan ngreji angin, jaduk ngesat segoro. Kok naling sir sugo seto nesto siro. Ini satu wejangan dari bini sepuh kakek saya, ini yang selalu saya pegang sebelum saya kenal ngaji itu sudah diajari itu Mbak. Jadi kalau orang-orang dulu itu kan rata-rata mengedepankan pinter, ngerti. Lek ngerti akan timbul satu pengertian. Tapi lek pinter akan dominan jadi minteri. Mohon ini dikupas Mbak. Pinter buah jadi minteri, kemudian nek ngerti jadi ngerteni. Monggo niki ini sepuhnya itu menjadi asik bagi saya nih. Sederhana mawon. Itu cukup dengan 3 hal. 3 R. Yang satu pinter, 3 R. Yang 2 bener, yang 3 kober. Karena pinter itu kalau tidak bener ya bisa melakukan sesuatu yang positif dan negatif, bahkan banyak negatif. Makanya pinter harus diimbangi dengan bener. Kalau sudah pinter dan bener harus kober. Kober harus melakukan sesuatu. Apa artinya pinter, ngerti bener tapi enggak ada implementasi, enggak kober. Manfaatnya kurang. Itu prinsipnya pinter terus nanti bener dan kober, tapi bener dengan baik itu agak beda Pak Ustaz. Kalau baik itu relatif, kalau bener mutlak. Bener itu adalah sesuatu yang sudah pakem dan final dari Tuhan yang Maha Esa. Tuh, tapi kalau baik menurut sinten? Ya menurut sinten dan siapa yang ngasih itu akan kelihatan baik. Kalau menurut tim sukses saya selalu benar di antara mereka, tapi di hadapan rival saya apapun yang saya lakukan bahasa politiknya yang menang selalu salah di mata yang kalah. Ya itu kalau politik lain lagi, karena politik dengan agama dari itu orientasinya beda. Kalau agama itu orientasinya adalah benar dan salah, tapi kalau politik menang dan kalah, lalu itu ya kita harus bisa catat ya, harus bisa membedakan. Sahabat-sahabat Nusama Senusantara, kalau politik tolok ukurnya adalah menang dan kalah, tapi nek sampean ngomong agama, hati-hati. Tolok ukurnya adalah benar dan salah. Catat. Lah untuk menghadapi itu menggunakan triman, sederhana saja triman, tri itu telu, man itu yang satu adalah iman, yang kedua adalah aman, ketiga adalah uman. Ya. Jadi kalau sudah berpedoman pada iman yang kuat, sudahlah suasana akan menjadi aman. Kalau suasana aman, ini lo ngepengambeng akan bisa uman akan bisa kebahagiaan. Itu jadi prinsip 3 hal tersebut lah yang kita gunakan bersama. Pertama, perkuat iman dan menjaga agar bisa aman. Kalau di situ aman dalam arti apapun akan bisa dibagi-bagi dengan baik. Itu aja. Aman dalam konteks tetap iman Bang, karena aman nanti di luar konteks iman nggih. Beda lagi. Karena yang satu nomor satu iman. Iman perkuat dulu, aman suasana. Insyaallah dengan landasan iman itu amannya akan bisa membagi-bagi iman itu. Terima kasih sahabat Ngosama Senusantara. Pesan terakhir yang bisa sampai catat, sampai simpulkan sendiri 3 men. 1 iman, aman dan
Uman. Iman, aman, uman. Dan hari ini kita uman sambung ya, Mbak. Terima kasih kepada panitia. Demikian sahabat-sahabat Musamah Nusantara, ngobrol santai saya dengan tokohnya Margo Mulyo, senior saya, pemimpin saya, Mbah Kong saya. Selalu sehat Mbah nggih. Amin. Salam Mbah Uti. Oke. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum. Salam sehat, bahagia, kaya raya, dan sejahtera untuk seluruh sahabat Musamah se-Nusantara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.